Semua orang bisa mengalami, bisa menerima takdir yang mereka sukai atau yang ia sukai. Tetapi bagaimana ketika kita mendapatkan takdir yang tidak kita sukai? Sudah pasti tidak enak, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube Bunda Nisa yang baik hatinya dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita semua, channel Bunda Nisa BMI Hongkong Kreatif. Slogan selalu bersyukur dan semangat berkarya. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga sahabat-sahabat semuanya senantiasa dalam keadaan bahagia serta sehat walafiat selalu. Amin. Allahumma. Dan seperti biasanya, jangan lupa tetap semangat ya. Tetap semangat. Jaga kesehatan, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Ya kan? Karena dengan istirahat yang cukup, maka kesehatan kita akan selalu terjaga. Dengan istirahat yang cukup, maka mood kita pun akan selalu happy dan ceria, iya kan? Dan yang tidak kalah penting lagi, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ya, bersyukur di dalam segala suasana. Baik itu suasana yang menyenangkan maupun suasana yang tidak menyenangkan. Baik itu suasana yang kita pinta maupun suasana yang tidak kita pinta. Apapun yang terjadi pada diri kita harus senantiasa selalu bersyukur di dalam segala suasana, ya kan? Karena apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah ketetapan Allah yang terbaik untuk kita. Dan semoga saja apapun ketetapan yang Allah berikan itu adalah ketetapan yang kita sukai atau takdir yang kita sukai. Ya. Bagaimana sih ketika kita menghadapi atau mengalami takdir yang tidak kita sukai? Nah, di situ kita harus banyak berproses dan belajar ya. Karena ada dua macam takdir yang ditetapkan buat manusia, buat hambanya. Pertama, takdir yang disukai, dan kedua, takdir yang tidak kita disukai. Kalau menjalani takdir yang disukai, semua orang pasti bisa ya, karena memang itu yang sesuatu yang disukainya. Semua orang bisa mengalami, bisa menerima takdir yang mereka sukai atau yang ia sukai. Tetapi bagaimana ketika kita mendapatkan takdir yang tidak kita sukai? Sudah pasti tidak enak, bukan? Dan sejatinya takdir yang tidak kita sukai itu pun untuk menguji ketabahan, kesabaran, kekuatan hati, keteguhan iman, seperti itu. Jadi baik takdir yang kita sukai atau takdir yang tidak kita sukai, itu semua yang terbaik. Karena Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Nah, bagaimana caranya kita apabila menghadapi atau mengalami takdir yang tidak kita sukai? Sudah pasti kita harus punya guru supaya kita tidak stres atau tidak tertekan, tidak merasa tertekan. Ya, seperti itu. Supaya kita tetap kuat, tetap hebat, tetap tangguh menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Nah, jadi kita harus punya guru yang untuk membimbing, menasihati, meluruskan ketika kita salah, ketika kita hilaf, ketika kita mau lari dari kenyataan. Jadi kita harus punya guru yang untuk menguatkan hati kita. Nah, bagaimana sih cara menguatkan hati? Cara menguatkan hati dengan kita sering mendengar nasihat, sering mendengarkan kajian, itu juga cara menguatkan hati. Karena Allah tidak langsung
membuat kita kuat, tapi Allah mengirimkan perantara-perantara orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekeliling kita untuk membantu menguatkan hati kita dengan mendengarkan dengan sering mendengarkan nasihat para ulama, dengan sering mendengarkan nasihat-nasihat, dengan sering, itu juga termasuk menguatkan hati ya, cara menguatkan hati. Jadi kita harus mau menerima nasihat kebaikan, kita harus mau menerima masukan, apalagi yang sesuai dengan nasib kita gitu ya. Umpama nih misalnya, aku kok begini, kamu harus begini supaya jadi begitu. Nah, jadi itu ada prosedurnya. Nah, ya kan. Apakah kita harus bisa sendiri? Biasanya kalau sendiri kadang kita juga down. Nah, supaya kita tidak down atau kita tidak stres atau kita tidak merasa tertekan, kita harus punya guru yang meluruskan atau yang membimbing atau yang mengarahkan supaya dia tetap berada di jalan yang lurus, begitu. Seperti itu. Jadi intinya apapun ketetapan buat kita, takdir buat kita yang disukai atau yang tidak disukai, sebetulnya itu semua terbaik, yang terbaik. Karena Allah Maha mengetahui dan sedangkan kita tidak mengetahuinya. Seperti itu. Pandangan Allah itu luas, sedangkan pandangan kita hanya sempit. Jadi kita tidak bisa melihat langsung hikmah di balik peristiwa yang tidak kita sukai. Itu banyak sekali hikmahnya yang kita tidak bisa lihat dengan mata kepala, tapi hanya dilihat dengan hikmah, gitu. Alangkah indahnya, alangkah baiknya apabila kita bisa memandang semua peristiwa, semua kejadian yang menimpa kita dengan hikmah, dengan mata hati, seperti itu. Jadi apapun ketetapan, baik takdir yang disukai atau takdir yang tidak sukai, sebetulnya itu yang terbaik. Ya, semoga kita semua diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran apabila menghadapi takdir yang tidak disukai, dan yakinlah bahwa setelah kesulitan akan diberikanlah kemudahan, karena bersama kesulitan sesungguhnya pun ada kemudahan yang tidak kita sadari. Jadi yakinlah dengan apapun yang terjadi pada dirimu bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, dan setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi hadapilah, namun tetap berikhtiar, tetap berusaha untuk merubah nasibmu, karena Allah tidak akan merubah nasib hambanya kecuali dia merubahnya sendiri, gitu. Jadi di samping sabar itu, kita bukan berarti diam, tidak melakukan sesuatu, tapi sabar adalah ketika kita menerima ketetapannya, namun tetapi kita juga tetap berusaha memperbaiki segala kekurangan yang ada, begitu. Jadi jangan lupa setiap hari harus semangat menjalani hari-hari, semangat menjalani hidup. Cintai diri sendiri, karena mencintai diri sendiri juga sebagian dari iman. Sayangi dirimu, cintai dirimu, jangan zalimi dirimu, karena dirimu sangatlah berarti. Ketika kita diberi kehidupan, kita ada itu udah sangat berharga. Kehidupan ini sangat berarti, harus disyukuri, ya. Disyukuri pagi yang indah, kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang cerah. Itu pun suatu anugerah, suatu nikmat yang harus disyukuri. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan mensyukurinya. Kiranya itu saja pesan sharing santai untuk hari ini. Jadi sharing santai terutama nasihat buat hostnya sendiri ya. Tidak ada maksud menggurui atau apapun, jadi hanya sebagai sharing santai atau untuk menguatkan diri kita masing-masing, ya. Karena hidup tidak lepas dari suka dan duka, tidak lepas dari
ujian yang mungkin menurut dia sangat berat, tapi yakinlah bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, dan setelah kesulitan akan ada kemudahan, dan apapun takdir yang menimpa pada dirimu, terimalah dengan lapang dada. Semoga suatu saat nanti akan ditemukan jalannya, akan ditemukan hidup yang sesuai dengan apa yang engkau inginkan, dan engkau akan selalu berada dalam ridhonya sampai akhir hayatnya. Husnul khotimah. Amin. Baiklah, itu aja seri santai untuk pagi ini. Mohon maaf jika terlalu panjang, dan mohon maaf jika ada kata yang salah, mungkin ya ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye bye.